Jika Anda pernah merasakan sakit dan kontraksi pada dada dan leher terutama sebelah kiri, eee, periksakanlah diri Anda ke dokter. Ini adalah salah satu gejala dari angina pectoris atau yang banyak disebut masyarakat adalah angin duduk. Ini bisa menjadi gejala penyakit serius, yakni jantung koroner. Kondisi ini biasanya terjadi akibat penumpukan kolesterol dan lemak atau plak di dalam arteri koroner jantung. Angina juga dapat disebabkan oleh kejang otot di area arteri koroner. Hai sahabat sehat, selamat datang di Tips Sehat Mas Isam. Dalam channel ini saya membahas tips hidup sehat, resep umur panjang, dan rahasia herbal untuk kesehatan. Nyeri dada yang muncul akibat angina ini tidak dapat diprediksi. Serangan nyeri tersebut bisa terjadi saat Anda sedang bersantai dan belum tentu langsung hilang ketika Anda minum obat. Angin duduk bisa membuat dada Anda terasa nyeri dan sakit seperti ditekan atau diremas dengan kuat, bahkan seperti dicekik lehernya. Angin duduk ini bukan seperti masuk angin biasa ya, yang bisa segera sembuh hanya dengan dikerok. Angina pectoris ini atau angin duduk ini perlu penanganan sesegera mungkin dari dokter untuk memulihkan gejalanya. Dilansir oleh American Heart Association, ada banyak faktor yang dapat meningkatkan resiko Anda terkena angin duduk. Seperti satu, riwayat keluarga. Waspadai jika ada salah satu anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit angin duduk. Artinya, kemungkinan Anda untuk turut mengalami penyakit ini juga akan menjadi besar ketimbang orang yang dalam keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit ini. Yang kedua, pola makan. Kadar kolesterol tinggi merupakan penyebab utama dari endapan yang menyumbat pembuluh darah tubuh. Salah satunya ada pada pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah menuju ke jantung. Jenis kolesterol yang meningkatkan resiko angina pectoris ini atau angin duduk ini yakni kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida darah. Yang ketiga, malas olahraga. Gaya hidup yang sedentari atau malas gerak merupakan salah satu penyebab peningkatan kadar kolesterol, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Kesemua hal tersebut turut andil sebagai faktor resiko angin duduk. Nah, inilah waktunya untuk membuat rencana jangka panjang bagi kesehatan jantung Anda. Mulai sekarang, olahraga harus Anda masukkan dalam gaya hidup Anda. Perbanyak makan serat dalam menu makanan Anda. Makanlah minyak ikan, minyak kelapa, dan kombinasikan cuka dalam makanan Anda. Yang terpenting adalah kurangi stres sebisa mungkin. Ada beberapa cara secara tradisional untuk mengatasi angina pectoris atau angin duduk ini. Yang pertama, menurut tabib saya, seorang ahli pengobatan tradisional, pertolongan pertama ketika Anda mengalami sesak dan merasa tercekik atau nggak bisa bernafas karena angin duduk ini, hal yang harus Anda lakukan adalah berteriaklah sekeras mungkin. Wah, sekeras mungkin Anda berteriak. Kemudian batuk-batukkanlah. Ketika serangan angin duduk terjadi, itu akan memberikan waktu pada Anda ke rumah sakit atau memberikan waktu untuk Anda bisa meminta pertolongan orang sekitar. Yang kedua adalah resep tradisional Cina, yaitu dengan cara mencincang satu akar sage dan rebus sebentar, tidak lebih dari 8 menit.
Minumlah seduhan akar sage ini seperti teh setiap harinya. Tambahkan madu sebagai pemanis jika diperlukan. Ya, itulah tadi materi singkat tentang apa itu angina pectoris atau angin duduk beserta sebab dan cara mengatasinya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat semuanya. Be smart, be healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.